Oke, Bismillah. Nadifa, Sasa, Kesha, dan Kera, kita bahas lanjutin soal yang belum kemarin kita bahas ya. Dari soal nomor 4, seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 30 meter kain bergaris untuk membuat dua jenis pakaian, model satu dan model 2. Enaknya kita bikin tabel dulu ya. Jadi ada model satu itu, nanti kita anggap sebagai si X aja. Nah, sebagai si X, kemudian model kedua tuh sebagai si Y-nya. Nah, di sana ada informasi kain polos sama kain garis. Ada P sama G aja ya. Untuk model satu itu butuh 1 meter kain polos sama 3 meter kain garis. 1 sama 3. Kemudian model kedua itu butuh 2 polos sama 1 bergaris. Nah, terus kemudian persediaannya ada 20 meter kain polos. Maka nanti penggunaannya di bawah 20. Begitupun kain bergarisnya ada 30 meter, maka nanti penggunaannya adalah di bawah 30. Ya. Nah, nanti masing-masing kita terjemahin ke dalam pertidaksamaan-nya. Yaitu yang pertama, dari yang garis dulu ya, ada 3x ditambah sama Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian yang ini adalah X ditambah sama 2Y kurang dari 20. Seperti biasa, kita bikin titik potongnya. Kalau ini X-nya 0, maka Y-nya ketemunya 10. Kalau Y-nya 0, maka X-nya ketemunya 20. Satu lagi, kalau X-nya 0 ketemunya 30. Dan kalau Y-nya 0, maka nanti ketemunya adalah 10. Gitu ya. Biasa kita bikin ke garis ke yang diarsir itu nanti ya. Oke, aku tunjukkan dulu. Nah, kita bikin arsirannya sekilas saja. Ada X sama Y, kemudian 0,10 sama 20,0 kira-kira ya. Terus arsirannya kan kurang dari ya, berarti yang salah sebelah sini ya. Kita kasih arsiran warna yang berbeda. Terus berikutnya lagi ada titik 0,30 sama 10,0. Nah, kira-kira di sini. Oke, lagi-lagi dia kurang dari, maka nanti yang diarsir yang salah aja yang sebelah kanannya berarti. Nah, sehingga nanti ini sebagai wilayah daerah penyelesaiannya. Ya, ada ini sebagai DP-nya. Kita zoom sedikit. Nah, kita akan mencari titik potongnya nih di sini. Eliminasi ya antara X ditambah 2Y sama dengan 20 sama 3X ditambah sama Y sama dengan 30. Kita kalikan 3 aja. Kali satu. Jadi 3x ditambah sama 6y sama dengan 60. Kemudian 3x ditambah sama y sama dengan 30. Kalau dikurangin, maka nanti x-nya habis. Y-nya tinggal 5. 5y sama dengan 30. Oh, y-nya berarti 6. Nah, nanti kalau disubstitusi, x-nya dapat deh sama dengan 8. Gitu ya. Titiknya berarti nanti di sana adalah yaitu 8,6. Nah, kemudian masing-masingnya di sana nanti ada fungsi objektif tuh, ada penjualannya ya. Nah, penjualan ya, ingat ini adalah penjualan bukan eh, keuntungan. Ini harga jualnya. 150.000 untuk yang jenis satu, model satu, dan 100.000 untuk yang model keduanya. Oke, kita bikin di sini berarti fx, y, ribuannya kita simpan aja ya. Tadi ada 150, x ditambah sama 100y. Oke, nah titik yang pertama nih kita ambil titiknya dari yang gampang dulu, yang ini ya. Nah, jadinya adalah 10,0, kemudian titik berikutnya yaitu 0,10 dan titik eliminasinya 8,6. Nah, masing-masing masukin aja ya ke dalam fungsinya. Ini sudah pasti 0, maka ketemunya 1.500 atau 1.500.000. Yang ini 0 ditambah sama 100 dikali sama 10. Nanti ketemunya 1 juta. Kemudian kalau yang ini 150 kali 8 ditambah 100 dikali sama 6. Oke ya, nanti ketemunya 1.800.000. Silakan nanti dicek lagi ya.
Nah, kalau sudah, kita tinggal pastikan aja nih mana pernyataan yang benar dari yang kita kerjakan tadi. Penjahit tersebut maksimal hanya dapat membuat pakaian model satu sebanyak 20 buah. Nah, model satu kan tadi X ya. X yang kita dapetin tadi maksimal 10 ya. Nah, berarti salah. Dapat membuat model 2 sebanyak 10 buah, betul. Karena kan tadi yang kita dapatkan di bagian sini nih. Nah, paling banyak adalah 10. Terus laba yang diperoleh pasti di bawah 1.700.000, salah. Nah, kita nggak ngomongin laba ya. Dari tadi itu ada hanya harga jual. Mungkin dia di soalnya harusnya laba kali ya. Nah, tapi juga kalau seandainya ngomongin laba, kita kan tadi ada yang dapat 1 juta ya di sana ya. Maka nanti ini salah. Karena kan ada yang di atas, ada yang 1.800.000. Terus berikutnya lagi, penjahit tersebut berlaba di atas 1.500.000 juga salah. Ada yang di atas, ada yang pas 1 juta tadi. Kemudian bagian terakhir dapat memperoleh laba maksimum jika 8 model satu sama 6 pakaian model kedua. Iya betul, adanya 1.800.000 ketika X-nya 8 dan Y-nya sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya 2 dan 5 gitu isinya ya. Semoga bisa dipahami pada soal di sini. Oke, berikutnya ini sudah pernah di soal simulasi dari yang Dignas. Nah, pertama-tama ada dua bakteri, kemudian hari pertama terjadi dua kali pembalahan, maka tinggal dikali dua aja ya, nanti jadinya 4. Dikali dua lagi sama dengan 8. Hari kedua adalah juga sama ada dua kali pembalahan, dikali dua adalah 16, dikali sama 2 sama dengan 32. Tapi hati-hati di bagian sininya nih. Nah, setiap 2 hari seperempat bakteri mati. Nah, berarti ini kita cari yang mati dulu ya, sesudah 2 hari. Berarti yang matinya adalah seperempat dari 32 sama dengan 8. Maka sisanya adalah 32 dikurang 8, sama dengan 24. Nah, kita lanjutin deh hari ketiga. Nah, hari ketiga kita bikin dua bagian. Ini kita kali dua nih sisanya. Jadinya 48. Lalu dikali sama dua lagi jadi 96. Ya, jadi jawabannya 96. Oke, nah terus berikutnya di nomor 11 ada segi enam beraturan. Kita bikin dulu segi enam beraturan. Kira-kira ya. Nah, ini kira-kira segi enam beraturan. Nanti di sini ada diagonalnya. Oke, mungkin kita langsung fokus ke pertanyaannya. Perbandingan antara diagonal terpanjang, terpanjang saya kasih warna hijau ya, terpanjang nanti adanya di sini. Nah, kemudian sama diagonal terpendek, terpendek itu nanti yang terpendeknya berarti nanti adanya ke sini nih. Nah, gitu ya. Maka berapakah perbandingannya gitu. Nah, kalau kita terus ini pakai warna kuning ya, sekilas ya. Nanti kan akan menjadi segitiga sama sisi itu semuanya ya. Kan segi 6 maka masing-masing 60 derajat. 60, 60, 60, dan seterusnya ya. Maka otomatis nanti panjang sisinya adalah sama semua nih. Ya, jadi ini akan sama semuanya. Nah, maka nanti anggaplah A sama B ya. Nah, otomatis A sama B kita pakai ukuran aja deh. Misalnya ukurannya sama dengan 6. Nah, maka nanti otomatis panjang AB yang terpanjangnya adalah yaitu 6 sama 6. Karena kan kakinya sama ya, semuanya sama ya. Jadi sama dengan A ke B itu sama dengan 12. Nah, oke, terus tinggal panjang terpendeknya. Oke, panjang terpendeknya. Karena segi 6 itu kan masing-masing sudutnya 60 derajat ya. Di sini kan 60, ini juga sama 60, tomat 60 juga. Maka nanti akan dapat nih sudutnya 120. Nah, kita wakilkan di bagian sini nih, 120 derajat. Ya, anggaplah A ke C ya. Nah, karena di situ ada angkanya yaitu 6 juga, maka nanti panjang A ke C kita gunakan teorema aturan cos pada trigonometri, yaitu AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 6 dikali sama cos 120 derajat. Nah, jadinya 36 tambah 36 dikurang 2 kali 36 cos 120 sama dengan min setengah. Nah, targetnya ini akan kita coret. Jadi 72 ditambah sama 36 sama dengan 108. Nah, maka AC-nya adalah sama dengan akar 108. Ya, kalau dibagi sama 36, nanti ketemunya 6 akar 3. Nah, sekarang kita bandingkan ya.
antara si AB sama si AC. Ya, kita bikin perbandingannya. Nah, antara AB sama si AC. Tadi kan AB dapatnya 12 ya, AC 6 akar 3. Nah, ini sama-sama dibagi 6 aja. Satu di sini 2 ya. Jadi jawabannya 2 berbanding akar 3. Gitu ya. Ada di materi kelas 10 ya. Untuk yang aturan trigonometri pada segitiga. Aturan cos. Oke. Nah, terus mengenai transformasi. Oke, nah di sana ada informasi cukup banyak ya di nomor 13 ini. Yang pertama kita materinya dulu ya. Nah, pertama kalau ada sebuah titik yaitu x, y ditransformasi terhadap sumbu x ya, artinya refleksi sumbu x maka nanti perubahannya akan menjadi yaitu x, min y. Nah, terus kemudian ini transformasi yang pertama ya. Terus kemudian kalau dia transformasi yang kedua refleksi lagi oleh Y sama dengan X, ini sebagai T2-nya, maka nanti perubahannya akan menjadi Y, X. Titiknya masih sama dari X, Y. Terus berikutnya lagi, dia yang ketiga, rotasi, masih pusat. Ini transformasi yang ketiga. Kalau pusat itu nanti tinggal berubah tanda aja. Yang tadinya X, Y jadinya adalah yaitu min X, minus Y. Nah, oke. Terus, oh, ada rotasinya 90 derajat, mohon maaf. Ya, kita ganti. Rotasi bukan refleksi. Nah, oke, rotasi. Rotasi 90 derajat. Yang tadinya X, Y, maka nanti akan berubah menjadi min Y, X. Terus, ada lagi yang keempat. Cukup banyak ya. Transformasi yang keempat itu pakai matriks dia yaitu 3221. Nah, nanti cara mencari bayangannya tinggal matriksnya dulu. 3221 dikalikan sama X sama Y gitu ya. Yuk kita coba baca nih sekarang. Yang pertama, dia informasinya adalah bayangan titik K oleh T1. Oke. Nah, ini kan titiknya 4,2 T1 ya. Nah, di sana sudah ada T1. Ingat perubahannya menjadi X, Y. Nah, maka jadinya adalah 4, minus 2. Ya, berarti dia kurang tepat. Oke, berikutnya lagi titik A oleh T1 sama T2. Nah, tadi kan kita udah dapat ya kelanjutannya aja nih. Berarti yang kedua dari titik A aksennya yaitu 4, minus 2 lanjut oleh T2. Nah, T2 itu kan tadi Y, X ya. Nah, ini tinggal dirubah aja. Maka jadinya double aksennya menjadi min 2,4. Ya, nah ternyata kurang tepat. Oke, sip. Mohon maaf kayaknya ada yang keliru ya saya ya. Nah, ini kurang minusnya nih ternyata. Ya, baru sadar ya. Kita ulang sedikit ya. Dia kurang minusnya. Oke, terus semangat. Dia 4, minus 2. Nah, otomatis jadinya adalah yaitu 4,2 ya. Ya, akan menjadi X, minus Y. Oh, berarti nomor satu betul. Terus dari 4,2 di oleh T2 tinggal dibalik aja ya. Maka jadinya adalah yaitu 2,4. Nah, ternyata kurang tepat di sana. Gitu ya, sesuai dengan catatan di atas tadi. Terus oleh T4 sama T3 nih. Nah, berarti untuk nomor 3 kita kenal sama T4-nya dulu. Berarti titik A tadi kan adalah 4, minus 2. Nah, kita cari dulu ya oleh T4. Maka caranya tadi ada matriksnya di sana. T4 yaitu 3221 dikalikan sama 4, minus 2. Oke, baris kali kolom ya. Nah, 12 dikurang sama 4, 8. Kemudian 8 dikurang sama 2 adalah sama dengan 6. Nah, maka nanti titiknya 8,6 kita terusin nih. Berarti titik 8,6 kita terusin oleh T3. Jadi T3 itu apa ya? T3 itu tadi adalah rotasi min Y, X. Nah, min Y, X maka jadinya menjadi bayangannya minus 6,8. Nah, ternyata jawabannya kurang tepat juga. Belakangnya sih sama ya, 8. Baik, berikutnya yang keempat.
Oke, biar nggak campur, kita ganti warna. Yang keempat adalah yaitu oleh T1, T2, dan T3. Oke, sip. Berarti kita lanjutin dari yang ini aja nih, dari yang nomor 2 ya. Nah, itu kan sudah ada double aksen. Berarti sekarang ada double aksen, tinggal lanjutin oleh T3 aja. Nah, berarti kan oleh rotasi ya. Berarti min Y, maka jadinya min 4,2. Ya, ternyata benar hasilnya. Oke, berikutnya lagi. Nah, oleh T4 dulu. Berarti untuk nomor 5 kita lanjutin dari yang nomor 3 tadi. Nah, berarti dari yang keempat dulu ya, yang keempat. Nah, yang keempat kan tadi 8,6 tuh dapatnya ya, yang ini nih, keempatnya ya. Nah, 8,6 berarti 8,6. Habis itu kena T1. Nah, T1 kan tadi sumbu X ya, maka jadinya X, min Y. 8,-6, habis itu ketemu sama T2. T2 itu tadi Y, X ya, maka tinggal ubah posisi aja. Nah, jadinya sama dengan -6,8. Dan terakhir oleh T3. T3 itu rotasi. Rotasi itu kan min Y, X. Nah, maka nanti akan menjadi min Y, X-nya adalah -8,-6. Ups, bergeser. Iya, ternyata kurang tepat ya. Kita dapat jawaban ya, min 8, -6. Ya, hampir betul tapi berbeda tanda. Oke, jadi jawabannya adalah yaitu 1 dan 4 saja. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya nomor 14. Nah, ada sebuah lantai gedung berukuran 22 kali 16 mau dipasang keramik dengan ukuran 50 kali 50. Pada setiap ruangan akan dibeli dus untuk keramiknya, yaitu isinya 6 satu dusnya seharga 60.000 gitu ya. Kita ambil bagian pertama di sini. Pembangunan memerlukan 1410 ubin. Nah, menutup seluruh permukaan lantai. Yuk kita cari bagian pertama. Caranya tinggal masing-masing nih 22 meter itu berarti kan jadi 2200 cm ya, dibagi sama 50 cm. Ini juga sama, lebarnya 16 meter maka 1600 cm dibagi sama 50 cm. Coret, 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 coret. Nah, nanti kalau dihitung nanti ketemunya adalah 220 dibagi 5 adalah 44, dikali 160 dibagi sama 5 sama dengan 32. Nah, ternyata ketemunya adalah yaitu 1408. Ya, berarti dia salah ya, karena lebih tepatnya butuhnya 1408. Oke, ya. Baik, yang kedua. Yang kedua, pembangunan harus membeli 235 dus. Oke, 235 dus. Nah, untuk yang kedua ini kan kita butuhnya 1408 ya. Maka yang pertama, kita bagi sama 6 dulu ya. Nah, maka banyaknya dus adalah tinggal 1408 dibagi sama 6. 14 dibagi 6 adalah 2. Sisanya 2. 20 bagi 6, 3. Sisanya 2 lagi. 28 dibagi 6, 4. Nah, sisanya adalah 4. 40 bagi 6, dapatnya 6. Dan seterusnya ya. Jadi 234 koma sekian ya. Berarti kan nggak mungkin belinya pas 234 ya. Berarti kita harus lebihin. Nah, jadi 235 gitu ya. Jadi pernyataannya benar. Terus yang ketiga ini memerlukan biaya 14.100. Oke, nomor 3 tinggal kelanjutannya aja ya. 235 dus. Nah, nanti dikalikan sama 60.000. Oke, nah nanti kalau kita hitung 235 dikali sama 6, 3, 18, 1, 2, 12, 14. Nanti ketemunya 14.100.000 rupiah ya. Berarti benar pernyataannya. Oke, sip.